Diduga korsleting listrik, 16 buah rumah warga di Desa Rendah, Kecamatan Cermin, Nan Gendang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ludes terbakar. Besarnya kobaran api dan kencangnya angin membuat api dengan cepat membakar 16 buah rumah warga di kawasan padat penduduk tersebut. Melihat besarnya api, warga menjadi panik dan mencoba untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Karena lokasi kebakaran yang tak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Sarolangun terpaksa menurunkan mesin pompa air apung untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 jam petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku melakukan pemadaman. Kami menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dikarenakan mobil tidak bisa masuk ke lokasi karena lokasi tersebut ada di seberang sungai. Kami dari pihak damkar menurunkan mesin apung yang kami melaksanakan kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang ditaksir hingga miliaran rupiah. Dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran tersebut dengan memasang garis polis lain. Dari Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Aniaya kekasih hingga tewas, anak anggota DPR jadi tersangka. Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional menggantikan Syahrul Yassin Limpo. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Tadi informasi terkait dengan puluhan lapak di Jalan Tipar, Cakung, Jakarta Timur terbakar pada Jumat malam dan belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Malam selengkapnya. Api dengan cepat membakar puluhan lapak dan bahan mudah terbakar di kawasan Tipar Cakung, Cakung Barat, Jakarta Timur. Sempat terdengar beberapa kali ledakan, diduga dari tabung gas maupun bahan-bahan kimia yang berada di lokasi. Petugas pemadam kebakaran tampak kesulitan memadamkan api dan puluhan unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini dan saat ini masih dalam proses pemadaman. Ya, sementara itu sebuah proyek pembangunan rumah berlantai 4 di kawasan Sunter Agung, Jakarta terbakar. Belasan pekerja proyek di dalam bangunan berlantai 4 pun berhasil keluar menyelamatkan diri. Kebakaran pembangunan rumah berlantai 4 di kawasan Sunter Agung, Jakarta membuat panik pekerja proyek. Dalam rekaman video amatir warga, nampak 2 orang pekerja bangunan mencoba keluar untuk menyelamatkan diri dengan cara merayap di dinding bangunan. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara yang tiba di lokasi dengan cepat memasuki kawasan bangunan untuk menyelamatkan para pekerja yang tersisa hingga dilakukan lokalisir agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lainnya. Menurut salah satu pekerja yang sempat terjebak, api pertama kali muncul dari bangunan berlantai 1 yang diduga adanya konsleting listrik. Pertama kecil bang, di bawah. Tadi itu lalu timbul di atas gitu bang, api. Jadi kita pun tidak tahu lagi mana gitu api. Mungkin awal kena angin gitu bang. Jadi kita di atas, jadi kita bingung bang. Nah, gitu. Itu sempat terjebak berapa lama di atas? Ada setengah jam lah. Gitu. Ke-15 pekerja yang saat itu tengah bekerja selamat atas peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 10 unit mobil pemadam beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Selanjutnya, kasus kebakaran ini ditangani oleh pihak yang terkait, termasuk pihak kepolisian sektor Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Sebuah rumah joglo di Bojonegoro terbakar. Rumah joglo yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Dan akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai 1,7 miliar rupiah. Sebuah rumah joglo di Desa Senganten, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Cuaca panas dan kencangnya hembusan angin saat musim kemarau, serta rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Pemilik rumah maupun warga di sekitar lokasi kejadian hanya bisa pasrah melihat api melalap seluruh bangunan. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas dari Dinas Damkar Pos Temayang dan Pos Sekar mengerahkan 2 unit mobil damkar serta 6 personil ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1,7 miliar rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari siaga menjadi tanggap darurat selama 10 hari. Sementara Panglima TNI mengerahkan jajarannya untuk terjun langsung membantu Pemda yang terdampak dari karhutla dengan teknologi modifikasi cuaca. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah hingga kini masih berlangsung. Maraknya karhutla menyebabkan kabut asap pekat dan membuat kualitas udara menjadi tidak sehat. Melihat kondisi ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat selama 10 hari ke depan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyiapkan anggaran 110 miliar rupiah untuk penanganan karhutla di wilayahnya. Kita pun provinsi menyiapkan anggaran 150 miliar nih 110 miliar bisa digunakan maksimal untuk dikeluarkan untuk dalam rangka ya pelaksanaan baik pun di bidang pemadaman yang sekarang terjadi, pemadaman apinya, terus membuat pos di lapangan termasuk dapur umum termasuk. Sementara menanggapi maraknya karhutla, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta jajarannya untuk membantu pemerintah daerah yang terdampak untuk penanganan dan pemadaman. Selain mengerahkan sejumlah personil, upaya yang dilakukan TNI adalah menyiapkan pesawat untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca. Untuk karhutla kemarin juga sudah dibahas dalam ratas ya tentang peran TNI di dalam membantu pemerintah, membantu BNPB tentang untuk pemadaman karhutla. Memang ini sudah juga dengan kondisi El Nino seperti ini ya kebakaran terjadi di mana-mana. Saya sudah sampaikan TNI siap mendukung personil untuk melaksanakan pemadaman karhutla maupun tempat-tempat sampah juga yang terbakar. Juga kita bisa siap mendukung pesawat untuk melaksanakan TMC untuk modifikasi cuaca tersebut. Dan ini sudah dilaksanakan. Nah, tapi karena memang cuaca yang panas dan kebakaran sudah di mana-mana, khususnya di Kalimantan dan juga di Jambi, kemudian di Riau, ya ini secara keseluruhan dan kita sudah sampaikan pada Pangdam, Danrem, Dandim, para Pangkoop, Subut, sama Pangkalan, TNI AL, TNI AU, semuanya harus membantu bersama-sama untuk itu. Kebakaran hutan dan lahan ini menjadi perhatian serius karena sudah terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan, Jambi, dan Riau. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu lahan seluas 3 hektar di kawasan Bukit Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Jumat siang ludes terbakar. Diduga api berasal dari aktivitas pembakaran sampah. Kobaran api terus menjalar menghanguskan lahan jati Sono Keling hingga Mahoni di wilayah Ngeroto, Kelurahan Pondoworojo, Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran Pemkab Kulon Progo, mobil water cannon, serta mobil tangki milik PMI dikerahkan untuk memadamkan api. Sebelum dilaporkan ke kepolisian dan pemadam kebakaran, warga juga membantu proses pemadaman dengan air dan alat seadanya. Yang awalnya kita memadamkan dengan peralatan sederhana,
dengan menggunakan ember dan sebagainya. Kemudian kita juga minta bantuan dari damkar, kemudian kita bersama-sama dengan petugas damkar untuk memadamkan api, dan alhamdulillah api bisa dipadamkan. Atas insiden ini, kepolisian menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi bakar sampah sembarangan untuk menghindari kejadian serupa. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bentrok antara aparat kepolisian dengan warga terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan akibat kejadian itu 3 anggota Polri terluka akibat terkena panah. Bentrok antara aparat kepolisian dengan warga Taliwang Cakranegara Mataram terjadi sejak Jumat pagi hingga siang. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokan antara aparat dengan warga terjadi saat warga Karang Taliwang hendak menyerang warga Monjok akibat dendam lama antar kampung yang bersebelahan. Namun saat aparat kepolisian mencoba membubarkan, massa justru menyerang polisi sehingga bentrokan pun tak terhindarkan. Akibat peristiwa ini 3 anggota Polri menjadi korban akibat terkena panah, sementara 2 warga yang diduga memprovokasi warga lainnya untuk menyerang polisi diamankan. Masyarakat Taliwang berhadapan dengan pengeras suara yang dikendalikan oleh BRIMOB. Jadi khusus yang tadi pagi, ya memang tadi masyarakat Taliwang yang memang menyerang petugas pada saat petugas menghimbau masyarakat kembali ke rumah masing-masing. Meski saat ini kondisi di lapangan sudah mulai aman, warga diimbau untuk tetap waspada, sementara aparat kepolisian yang terluka akibat bentrokan telah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Ya pemirsa, proyek drainase Pemkot Medan memakan korban. Seorang pekerja meninggal dunia tertimpa krain yang patah. Dalam video amatir yang viral di media sosial ini, terlihat seorang pemuda tergeletak dan mengalami luka serius di bagian kepala. Diketahui pemuda ini merupakan pekerja drainase proyek Pemko Medan. Warga sekitar serta rekan kerja korban kemudian membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas, nyawa korban tak tertolong. Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Topan Ginting, menjelaskan peristiwa tersebut murni merupakan kecelakaan kerja dan pihak penyelenggara bertanggung jawab penuh atas adanya korban jiwa. Kejadian yang kemarin itu bahwa ada lepasnya baut daripada lengan kren sehingga menyebabkan krennya lepas dan terbalik menimpa kepada si operator. Dan itu sudah tegur juga pada saat itu operator pelaksananya kita tegur karena operator tidak pada saat kejadian itu tidak menggunakan K3. Saat ini Pemko Medan sudah menutup lokasi kejadian serta menghentikan proyek untuk sementara waktu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, anggota DPRD Padang Pariaman ditangkap polisi setelah menabrak bocah berusia 9 tahun hingga tewas. Kami akan segera kembali.